Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Saya Rohman, kita kembali bertemu di channel YouTube saya Mas Rohman. Kali ini saya berada di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Saya kesini sengaja saya mendatangi salah satu dokter wanita yang ada di tim sepak bola profesional. Jadi di Kabupaten Gresik ini ada tim sepak bola profesional namanya Putra Sinargiri. Kebetulan dokter timnya yang kemarin saya lihat di akun IG-nya Putra Sinargiri, dia-upload bahwa mereka memperkenalkan dokter tim mereka yaitu Dokter Neris. Nah, pagi hari ini saya akan berkenalan dengan Dokter Neris. Nanti kita tanya-tanya tentang Dokter Neris, bagaimana ceritanya beliau bisa masuk di tim sepak bola padahal dia kan wanita. Kok bisa dia mau bergabung di tim sepak bola yang umumnya sepak bola adalah olahraga yang digemari oleh kaum pria. Bagaimana nanti kita tanyakan ke Dokter Neris, sekaligus kita mau tanya tentang virus corona karena akhir-akhir ini kan kita semuanya ditakuti nih sama namanya virus corona. Nah, bagaimana caranya biar kita tidak terdampak virus tersebut, sekaligus nanti kita belajar bareng-bareng sama Dokter Neris. Yuk, ikuti saya bertemu dengan Dokter Neris. Yuk, kita. Baik teman-teman, kali ini saya sudah bersama Dokter Neris yang tadi kita bicarakan. Langsung saja kita kenalan sama Dokter Neris. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Ya, kita nggak bisa salam dulu ya karena sedang social distance. Teman-teman, saya mohon maaf, saya bersama Dokter Neris tidak harus menggunakan masker karena ini sudah menjadi anjuran dari pemerintah agar kita tidak terdampak oleh virus corona. Jadi mohon maaf saya harus menggunakan masker dan juga Dokter Neris kali ini juga harus menggunakan masker. Jadi teman-teman nggak bisa lihat seperti apa wajah dari Dokter Neris. Kalau teman-teman pengen tahu nanti langsung akan saya tampilkan nanti di bagaimana profilnya Dokter Neris ya. Langsung aja Dok, mohon maaf mengganggu waktunya Dokter Neris ya. Jadi nama lengkap Dokter Neris memang Dokter Neris Hasinin Fahmi ya, seperti yang sudah kemarin diperkenalkan oleh tim Putra Sinargiri di akun official Instagramnya. Untuk boleh tahu dokter, ini Dokter Neris ini di sini jabatannya sebagai? Saya dokter umum di sini. Dokter umum ya. Kemudian untuk pekerjaannya Dokter Neris selain di klinik ini, Ya. Saya yang pertama ya mengisi di klinik sini ya, klinik Cipta Medika Gresik cabang Bunga. Yang kedua saya adalah dokter tim PSG, tim Liga 2 sepak bola. kemudian Dokter Neris sebelumnya sudah pengalamannya di dunia olahraga, mungkin Dokter Neris kok bisa berada di tim profesional seperti apa? Ini adalah pengalaman pertama saya di dunia kesehatan olahraga. Jadi di tim profesional Putra Sinargiri ini adalah pengalaman pertama ya. Kok bisa Dokter Neris sebelumnya belum pernah di tim olahraga apapun, apalagi tim profesional? Kok bisa untuk saat ini Dokter Neris bisa berada di tim profesional Putra Sinargiri, bagaimana ceritanya? Gini, suami saya yang menawarkan pekerjaan ini. Ya, kebetulan suami saya ini adalah orang olahraga, ya, orang cabang olahraga juga di Kabupaten Gresik, dan beliau yang menawarkan pekerjaan ini untuk saya. Karena ini pengalaman pertama Dok ya di tim olahraga profesional, mungkin ada kesulitan apa di dalam Dokter Neris
berkecimpung di dunia olahraga profesional itu? Ya. Ini pengalaman pertama saya, ya. Jadi saya itu harus beradaptasi ya. Di sini sebagai tim dokter tim profesional, ya, yang harus beradaptasi di sini. Ketika Dr. Neri sudah masuk di tim profesional olahraga, mungkin pastilah ada harapan buat dokter sendiri maupun harapannya Dr. Neris buat timnya Dr. Neris. Mungkin ada harapan untuk ini. Kalau untuk saya pribadi ya, di sini saya mengharapkan atau berharap karena pengalaman pertama ya, jadi untuk menambah pengalaman atau menambah ilmu untuk di dunia kesehatan olahraga ini. Kemudian untuk harapannya buat tim sepak bola khususnya tim PSG ini, saya berharap di sini untuk tim bisa bekerja sama dengan tim untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil untuk tim Liga 2 ini. Artinya berharap tim PSG ini bisa mendapatkan hasil maksimal ya, di kompetisi Liga 2 ini. Pertanyaan dok, saya juga selain berkenalan dengan Dr. Neris, saya ingin dok mencari tahu tentang virus corona. Nah, saat ini sedang marak. Iya. Makanya kan masyarakat ini kan banyak ketakutan dok. Wah, ketakutan terdampak virus corona tersebut. Nah, apa sih dok sebenarnya virus corona itu seperti apa sih dok? Virus corona ya, atau coronavirus ya. Virus corona ini masyarakat sudah tahu ya dari mana asalnya ya. Virus corona ini dari Wuhan, China ya. Wuhan, China. Di situ virus corona ini sebenarnya di dalam virus corona ini ada banyak virus ya, ada banyak virus. Salah satunya yang sekarang melanda dan yang booming ini yaitu COVID-19. Seperti apa dok cara penyebarannya virus corona? Cara penyebarannya untuk virus corona melalui droplet ya. Droplet sudah tahu ya teman-teman ya. Droplet itu kayak percikan air liur atau air itu. Nah, bila misalnya contohnya ada orang yang bersin nggak menutup mulutnya, nah itu kan dia kan pasti memercikan droplet itu tersebut. Nah, yang situ adalah sumber penyebab dari coronavirus atau COVID. Kita kalau saya menyebutnya COVID-19 ya. Kalau coronavirus banyak ya, banyak virus. Jadi saya menyebutnya COVID-19. Nah, itu yang jadi sumber penyakit atau sumber penyebarannya itu. Oh, berarti corona itu sebenarnya virus yang terdiri dari banyak sekali virus. Banyak sekali virus di dalamnya. Contohnya tahu sendiri SARS, MERS. Nah, itu juga itu namanya coronavirus. Oh. Nah, terus yang sekarang yang sedang marak ini ya, COVID-19. Karena apa ditemukannya di tahun 2019 gitu ya. Oh, seperti itu. Kemudian dok, kita kan dokter tadi sampaikan bahwa COVID-19 ini penyebarannya lewat airdrop ya. Orang bersin kemudian kita kena percikan air liurnya tadi bisa tertular. Nah, itu jika kita tidak terkena itu berarti kita tidak tertular ya. Tapi kalau misalnya ada orang bersin kemudian airnya tadi percik ke sesuatu benda atau apa, kemudian kita memegang atau tersentuh benda tersebut, itu bisa tidak tertular. Ya, jadi kalau percikan itu kan ada radiusnya ya. Ada radiusnya paling tidak sekitar 1 sampai 2 meter ya. Maka dari itu kita semua pemerintah juga menyarankan untuk jaga jarak yang tadi dibilang itu, karena itu fungsinya percikan pada saat bersin atau pada saat batuk itu kan radiusnya sekitar 1 sampai 2 meter. Kalau misalnya orang itu batuk ya, nggak pakai masker, batuk, kemudian droplet itu ada di meja, terus kemudian orang lain pada saat itu pegang meja, langsung pegang meja tersebut bisa. Karena kenapa? Habis pegang dia kan nggak cuci tangan, nggak membersihkan diri, kemudian pegang mata atau pegang anggota tubuh yang lain, pasti dia akan
ketika droplet tadi jatuh di benda dok, itu bertahannya di benda tersebut bisa sampai berapa menit atau berapa jam hingga kita ketika tersentuh bisa tertular? Ya gini, jadi kita nggak boleh fokus untuk berapa lama virus itu bertahan hidup ya. Kita harus tahu kelemahan dan kelebihan virus itu. Ya, kalau kelemahannya, ya yang pertama virus itu tidak mudah hidup di area yang panas, itu terus terang, gitu. Virus itu bakalan cepat matinya. Nah, kelebihannya virus ini cepat menyebar. Nah, itu yang kelebihannya. Nah, jadi kalau kita melawan musuh, apalagi musuh yang nggak terlihat, yaitu harus tahu kelemahan dan kelebihan. Jadi ketika kita kontak sesuatu atau kita setelah beraktivitas itu lebih baik kita segera bersihkan gitu kan? Benar banget. Segera bersihkan, cuci tangan dengan sabun, atau kalau misalnya kita dari luar langsung ganti baju, langsung mandi, langsung bersih-bersih. Oh iya dok. Kemudian untuk ini dok, ini sekarang kan banyak nih orang yang karena lagi rame COVID-19 nih, banyak orang yang batuk sedikit dia khawatir, kemudian dia flu sedikit dia khawatir, demam sedikit khawatir. Nah, untuk mengedukasi teman-teman ini dok, sebenarnya bagaimana sih yang membedakan COVID-19 ini dengan sakit flu biasa, batuk biasa, demam biasa seperti itu? Nah, ciri-cirinya orang yang terdampak COVID-19 ini seperti apa? Ya. Jadi untuk ciri-ciri dari COVID-19, yang COVID-19 atau virusnya tersebut itu gejalanya kan di saluran pernafasan ya. Salah satunya bisa batuk, pilek, demam juga bisa, terus sakit tenggorokan juga bisa ya, infeksi ke saluran pernafasan, ke paru-paru juga bisa terjadi sesak ya, atau juga di saluran-saluran yang lain, misalnya saluran pencernaan ya, dia bisa diare juga ya. Jadi untuk membedakannya itu tidak bisa dengan gejala tersebut ya. Selain gejala tersebut, pasien atau orang tersebut sebelumnya apakah habis bepergian atau habis tinggal dari luar negeri pertama, yang kedua apakah habis bepergian atau tinggal di luar kota yang sudah termasuk zona merah ya. Nah, itu juga kita mengarah ke sana gitu. Terus untuk pemeriksaan selanjutnya juga dengan pemeriksaan banyak ya, banyak pemeriksaan. Selain dari gejala, dari bepergiannya itu banyak pemeriksaan, bisa pemeriksaan darah, bisa pemeriksaan foto dada, foto toraks, foto dada ya. Terus juga untuk COVID-19 ini ada pemeriksaan khusus. Yang pertama itu yaitu rapid test. Nah, di sini itu bukan berarti positif COVID-19 atau tidak ya, tapi di sini untuk mendeteksi apakah antibodinya itu tersebut sudah pernah termasuki atau terkena virus COVID-19. Nah, itu baru bisa mendeteksi. Setelah dilakukan rapid test, baru kita lakukan tes yang benar-benar untuk mendeteksi, yaitu PCR. Iya dok, sekaligus mengingatkan teman-teman. Kemarin sempat saya baca sebuah postingan di IG-nya, salah satu IG-nya konten tentang Liga 2. Itu saya melihat ada postingan bahwa Putra Sinargiri adalah tim Liga 2 yang pertama kali melakukan rapid test. Itu benar kan ya, dilakukan oleh tim Putra Sinargiri itu? Jadi gini, kemarin dilakukan pemeriksaan pada tim PSG atau Putra Sinargiri ya. Itu pemeriksaan awal. Jadi pemeriksaan awal itu ya yang pemeriksaan dasar ya, dengan gejala keperluan, apakah ada keluhan atau tidak. Terus kemudian pemeriksaan fisik seperti suhu tubuh, terus tensi ya, nadi, pernafasan. Jadi pemeriksaan awal, bukan yang pemeriksaan COVID-19. Kalau pemeriksaan COVID-19 ada khusus dan itu harus dilakukan di rumah sakit pemerintah. Dari pemeriksaan kemarin tim Putra Sinargiri mungkin ada pemain atau official yang mencurigakan dok? Kalau
dari hasil pemeriksaan kemarin ada pemain yang ada keluhan ya, keluhannya itu macam-macam ya, ada yang batuk, ada yang pusing, ada yang nyeri perut ya, itu sekitar ada 7 pemain. Tapi kita observasi kebetulan tim pemain semuanya itu habis dari luar kota ya, jadi kita lakukan observasi selama kurang lebih 14 hari, kita pantau terus. Hasilnya ada? Dan hasilnya alhamdulillah semua sehat, semua sudah membaik, tidak ada keluhan lagi. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya Dok, yang bisa kita lakukan agar tidak bisa atau tidak sampai terkena COVID-19 ini apa? Ya, yang pertama untuk masyarakat ya, kalau keluar itu sebaiknya memakai masker. Ya, kenapa? Tadi yang saya jelaskan untuk penularannya seperti apa yang tadi ya, harus memakai masker. Kemudian kalau dari luar masuk ke rumah nggak boleh menyentuh apapun, termasuk misalnya kalau punya anak nggak boleh menyentuh anaknya, langsung cepat-cepat membersihkan badan ya, mandi, cuci tangan, cuci kaki, semuanya yang bersih. Kemudian untuk asupannya bisa dengan pola hidup sehat, yaitu dengan makanan yang bergizi pastinya ya. Kemudian bisa didukung dengan vitamin ya, vitamin apa aja bisa, yang penting untuk daya tahan tubuh ya. Kemudian yang pasti yang terakhir bisa dengan olahraga. Baik, mungkin Dokter Neris bisa berbagi pengalaman Dok dengan kita sama teman-teman. Mungkin pengalaman Dokter Neris pernah nemuin pasien yang sudah terdampak virus COVID-19 ini bagaimana Dok? Mungkin sudah pernah nemu atau belum gitu Dok? Kalau untuk positif COVID-19, alhamdulillah ya di sini masih aman ya. Cuma mungkin ada beberapa pasien yang ada keluhan ya, tapi itu tetap kita observasi, tetap kita kasih obat, tetap kita terapi dan kita observasi. Alhamdulillah juga dengan observasi itu, hasil observasi tidak ada keluhan sama sekali. Yang terakhir nih Dok, pesan-pesannya buat teman-teman yang sudah melihat video saya ini, teman-teman mungkin dokter punya pesan-pesan buat teman-teman agar bisa terhindar dari virus COVID-19. Ya, untuk pesannya buat masyarakat, yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan ya, tahu sendiri bisa cuci tangan ya, apabila dari luar bisa cuci tangan, cuci muka, atau yang paling bagusnya habis dari luar kita langsung ke kamar, lepas baju, mandi yang bersih ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila keluar pakai masker selalu ya. Kemudian untuk berinteraksi dengan orang harus jaga jarak paling tidak 1 meter. Terus untuk asupan ya, kita memakan makanan yang bergizi pastinya, bisa ditambah dengan suplemen atau vitamin, terserah vitamin apa aja ya. Yang terakhir bisa dengan aktivitas olahraga contohnya atau berjemur. Mungkin tambahan satu lagi Dok, buat teman-teman jangan terlalu takut ya. Iya, itu penting ya. Jangan terlalu punya pikiran negatif gitu deh ya. Iya, tidak boleh terlalu takut, tidak boleh panik ya. Karena virus ini ya tahu sendiri, sekarang masyarakat sudah tahu ya pastinya ya. Kelemahannya itu virus ini yaitu bila terkena cahaya, bila terkena panas ya, ruangannya yang kering, ruangan sering dibersihkan, dia pasti mudah mati. Baik, seperti itu teman-teman ya. Terima kasih Dokter Neris atas semua informasinya tentang COVID-19 ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di sana. Amin. Mohon maaf atas mengganggu waktunya ya. Sampai ketemu nanti Dok. Semoga sukses buat Dokter Neris dan tim Putra Sinergiri dalam kompetisi Liga 2 Nasional ini. Terima kasih Dok. Selamat pagi. Baik teman-teman, itu tadi wawancara kita dengan Dokter Neris. Kita sudah tahu
seperti apa Dr. Neris, tapi sayang tadi tertutup maskernya, jadi kita tidak bisa melihat persis bagaimana wajah dari Dr. Neris. Masalah, yang penting kita sudah mendapatkan informasi tentang profil Dr. Neris, profil singkat Dr. Neris, dan juga kita dapat informasi juga tentang COVID-19. Ternyata COVID-19 itu virus yang memang penyebarannya sangat mudah, namun juga virus yang mudah juga untuk dimatikan. Jadi buat teman-teman jangan terlalu panik, tetap jaga kebersihan dan budayakan juga pola hidup sehat, teman-teman. Dan satu lagi teman-teman yang sudah melihat video ini, kalau teman-teman ingin membuat jersey yang bagus seperti ini ya, jersey custom printing seperti ini, silakan hubungi Rod Apparel. Dilihat di kolom deskripsi yang akan saya cantumkan. Rod Apparel hajar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan juga kalau kalian suka dengan video saya ini silahkan klik tombol like. Kemudian silahkan yang belum bunyikan tanda lonceng, klik juga tanda lonceng, kemudian share ke teman-teman biar semakin banyak teman yang melihat video saya ini, semakin banyak nantinya yang akan berdiskusi di video-video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.